nyesel apa ndik berjangkep kan cetiang bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh Sayyidah Khadijah bahwasanya wahai Rasulullah, aku menangis bukan karena itu. Benar apa yang engkau katakan wahai suamiku, wahai Nabi Allah. Dulu aku seorang bangsawan, akan tapi kebangsawananku aku peruntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku orang yang mulia, akan tapi kemuliaanku aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dulu aku seorang yang kaya raya, akan tapi semuanya aku berikan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada yang aku sesalkan. Semuanya sudah aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perjuanganmu wahai suamiku. Semua hartanya Sayyidah Khadijah diperuntukkan untuk Nabi Muhammad. Sehingga wahai Rasulullah, di sini wasiat daripada Sayyidah Khadijah, nanti wahai Rasulullah, ketika aku meninggal nanti, tatkala engkau akan berdakwah, tatkala engkau akan menyampaikan kalimat Allah, engkau mau nyebrang, akan tapi engkau tidak punya sesuatu untuk kau bisa sampai ke negeri itu, bahwasanya ketika aku sudah meninggal nanti, semua keperluanmu sudah tidak ada. Mara bahasan itu niki kepeng benang wah dek nara. Jauh untuk berdakwah tidak ada. Pesan daripada Sayyidah Khadijah, wahai Rasulullah, engkau gali kuburku nanti, engkau kumpulkan tulang belulangku semuanya, engkau sambung satu persatu sehingga engkau bisa melewati, engkau bisa untuk pergi berdakwah untuk menyampaikan kalimat Allah, pergi berdakwah untuk menyampaikan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking taatnya yang namanya Sayyidah Khadijah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba yang ketuan ibu-ibu niki kira-kira niki nggih, lamun pelungguh wah ndek nara, lagu sedek mandek nara doang dengan berwasiat nggih. Kira-kira napi jak pelungguh sewasiatin di suami? Hah? Napi jarang yang sak berdenger kakak lamun kuah sekarat niki. Lamun kuah ndek nara jemaah. Jaga sholat 5 waktu. Arak sak wasiat marek niki jarang ndek tiang wah bedait. Jarang. Nabi wasiatnya, kakak, kuah dek nara laun jauh, ndak merari malik. Kakak, masa menjak 3 baru kemati, langsung merari, tunggu. Tiwa kupak le kubur ke baru merari. Arak sekik malik, mbani merari, langkahi mayatku. Sak bapak-bapak pinter, cerdas bapak-bapak mangkin, sila be mati, banun mati, lengkap, mau merari. Meraniki wasiat nih ibu-ibu ya Allah, wasiatin, lamun kuah ndek nara, titip anak jari kelek pesantren, ajah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun kuah ndek nara, tamak sekolah agama agar kelak bisa mendoakan aku ketika sudah tidak ada. Sekolah sak tok doang tamak bijejarin ketika meninggal sila aneh kak bacaan petihe dengan tua nia sak suruh anak den tahu coba bacaan Yasin enggak setok Yasin doang, selanjut dia tahu. Marak niki ada satu kisah nyata niki. Selapu anak dengan sukses, tentu arak sak dokter, arak pegawai dan sebagainya. Meninggal orang tuanya, kumpul selapuk bijejarin niki
satu pun diarak tahu baca Al-Quran. Sila. Demen terjadi dengan toa atau ndek? Demen atau ndek? Ndek narak waya-waya patih begak-gak. La ilaha illallah. Apalagi jak doaan dengan toa. Nabi jak ni doaan. Ya Allah, dia ketahu ni berdoa. Pokoknya wah terima doa ke ya Allah. Ni berdoa ya. Nah niki jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jadi Sayyidah Khadijah, istri daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking taatnya sampai wasiatnya pun tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup ibu bapak berwasiat untuk taat kepada Allah tatkala nanti ajal menjemput? Sanggup? Ibu-ibu, ndak anu doang sin wasiatan, ndak merari dulu. Ni doang sin wasiatin, marak sekek malik karak sa bapak-bapak meninggal istrin. Ceket ni dah bapak-bapak niki, yunin tawasiatan kakak ndak merari amen dek manti wo kupak le kubur. Meno selesai dimakamkan istrinya, lemak subuh-subuh wah jauh searan kocor. Lampak lalu je kubur, tokol besila le kuburan senina, selesai berdoa, tolo searan, nabi aran kocor, anu air kocor, berehasar, tulak malik, jauh kocor, terus siram, jemak masih peteng, datang malik. Di narak terdek cemamak marak niki, rajin je kubur. Biasa sejelu aja wah, balik wah tak tahlil. Niki jak tiap kelemak sampai seminggu, sampai tetanggen bengak. Pak, kembik derajin lalu aja kubur. Tumben tiang kita mames soleh marak perungguh niki. Di tiang wah dait sampai seminggu kelemak. Asar lalu berdoa aja kuburan senina. Sida niki Ame paling soleh. Nabi jawab dengan niki, angka iya bapak niki, iya wasiat seninang ke, ndak merari, lamun dek manti wak kupak lek kubur. Iya ampok datang je kubur tiap kelemak sore, semingguan, kesiram isi air, ampok jelap di wak kupak. Hati-hati ibu-ibu, cekat bapak-bapak nah makin. La ilaha illallah. Miking deh. Jadi itu, nggih, wasiatkan yang terbaik untuk suami kita, wasiatkan yang terbaik untuk istri kita ketika sudah tidak ada. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu, tatkala tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diceritakan kepada istri beliau. Nah itulah surah di dalam Al-Quran yang bernama surah Al-Alaq. Diturunkannya di bulan Ramadan. Itulah sebabnya kita merayakan yang namanya Nuzulul Quran. Agar kita ingat, agar kita tahu, agar kita ceritakan kepada cucu kita, kepada anak kita, istri kita dan sebagainya bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, akan tapi Allah muliakan ada satu bulan yang bernama Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu Allah turunkan kitab yang mulia yang bernama sehingga apapun yang bersandingan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran, orang yang selalu menjaga Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran hingga akhir hayatnya, maka kelak di dalam kubur tubuhnya tidak akan disentuh oleh
yang namanya ulet. Tubuhnya akan marak semula niki wah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang bersandingan dengan Al-Qur'an. Itulah sebabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tambah kemuliaan beliau, sebab beliaulah yang diberikan Al-Qur'an oleh Allah. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada. Tambah kemuliaan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mulia sebab diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Inilah hikmah kita mengadakan nuzulul Quran agar kita ingat. Ampun dia terlupa karena makin banyak dengan lupa baca, banyakan dengan baca, banyakan dengan gita, bacaan dengan main game. Bajang-bajang niki, arak sak main game niki. Arak girang main game. Bapak-bapak, ibu-ibu, sambil niki. Bajang-bajang niki mbe segirang main game. Amtiang lampak le niki wah. Meni doang tak main game. Kanak-kanak bajang niki milik yang kafir. Tak pelunggu haran kafir. Aduh kesakit mpaya. Si gedek tiang Allahu Akbar masih main game. La ilaha illallah. Lema angkat le dalam kubur yin tekatuan apa hapim permainan apa jam kadu ampun tertabak si malaikat terus Pak Niki. Itulah sebabnya orang tua jaga-jaga bijejarin makin yang disebut dengan zaman mungkarat. Wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Wahai saudaraku, ingat-ingat bahwa zaman makin yang dinamakan zaman mungkarat, zaman fitnah, zaman di mana orang lalai daripada mengingat Allah, di mana orang tidak mau lagi bersolawat kepada Nabi, sehingga searan kebaikan niki paran aja lagu kebalikan kemungkaran sinparan kebaikan dunia marak le TV ni ge dunia terbalik nggih baca Al-Qur'an jarang. HP, Facebook, ya Allah, sampai mana tangnya? Sampai lupa, sampai subuh. Nah, sakeririk-keririk niki ni ya wah niki. Lupa, kadang lupa ngelur endah. La ilaha illallah, untung dia lupa ina amat bae. Arak lagu malak niki tekelek. Orang lupa, dengan lupa ingatan. Pokok jaga perhatian bijedarin makin suruh tetap baca Al-Qur'an. Beng main game, suruh baca sejus dulu. Suruh ngaji. Dohor, baca Al-Qur'an dulu baru bekedek. Asar, karang lalu tersuruh barah lainnya macam mun ngeremon. Timan maghrib kan subuh beane. Timan sejus nggih. Yang penting jangan tinggalkan membaca Al-Qur'an walaupun selembar. Pokok rutin tiap jelu. Timaan alif lam mim. Enggak tahu misal si males gedang. Dia orang tak milih buat kebaikan timak-timak. Lemak lanjut wal Qur'an alif lam dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin tutup jemaah Malik. Nojak tulen-tulen dengan gedak males mana enggak. Kelangsotan arak marak niki kira-kira insyaallah kekait niki rajin-rajin insyaallah nggih rajin-rajin ngaji sejus mangkin cuma kan setahun sejus
Insyaallah sampun pada namatan niki malam 29 sampun nggih. Wah pira kali? Pira? Sekali, alhamdulillah, daripada dengan sedek wah ngaji nggih. Mungkin mereunit yang barusan niki wah zaman fitnah. Al-Qur'an arak li bali lagu kerengan kita HP. Padahal pahala dengan baca Al-Qur'an niki jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah KAI TV yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan pahala orang yang baca Al-Qur'an. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu ayat dalam Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun. Allah akan beri dia satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan niki den dihitung seki. Lagu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Baca pelungguh Al-Qur'an. Seki huruf daripada Al-Qur'an ini bukan dihitung satu pahala. Akan tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqulu, aku tidak mengatakan bahwasanya alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan bahwa pahala orang yang baca Al-Qur'an itu alif lam mim dibalas oleh Allah oleh satu pahala, akan tapi alifun harfun dihitung oleh Allah, alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dibalas dengan 10. Berarti 10 kali telu pira? 30. Deman tende baca Al-Qur'an alif lam mim. Wah 30 pahala. Deman tak tende. Marak pelungguh begawean upah 10.000 misal. Lagu bareh menu tebeng gaji 100.000. Deman atau ndek? Senang atau ndek? Senang. Walaupun begitu, Allah berikan pahala yang besar kepada orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Orang selalu membaca Al-Qur'an, banyak sandik milih baca Al-Qur'an. Nah, marak niki lagu mudahan nggih niki lek desa kita tercinta niki Allah Subhanahu wa taala selalu jaga kita untuk selalu mengamalkan daripada Al-Qur'an. Nah, nikilah hikmahnya kita merayakan nuzulul Qur'an agar kita saling mengingatkan tentang pahala, tentang kemuliaan Al-Qur'an. Apalagi mungkin di malam 29 harus namatan kembali yen tok dengan berlomba-lomba berdoa, ngaji, iktikaf di masjid untuk menggapai daripada Lailatul Qadar. Ndik mau Lailatul Qadar jak Laila malamna doang. Lagu ndik sembarang niki nggih sak tetu-tetu beribadah. Ndik malam ganjil doang sin petak. 2 seki 2 telu 25 2 pitu pira malik 2 siwa ni doang tak nak ibadah ni sedekman, bahkan sedekman maghrib mah le masjid macuan demak tasbih dekman dengan mulai
kembing kejelap jak masjid. Ampun mau Lailatul Qadar bare dan gemes jak mau. Rasul sallallahu alaihi wasallam kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyru, ketika sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kencangkan daripada sarung beliau, sabuk beliau, wa ahya lailahu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghidupkan daripada malam-malam 10 terakhir, wa aikadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarga beliau untuk ibadah di 10 malam terakhir. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari penjelasan apa maksudnya mengencangkan sarung niki. Artinya beliau agak menjauh dulu dari istri-istri beliau. Beliau fokus untuk beribadah. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun sepanjang malam, amin itu tidur sepanjang bisa kena. Tidur sepanjang malam, ibadah sepanjang malam. Beda kelas. Beda kelas dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bare itu paling turus dia nyaur niki. Iya tu ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam sependak beliau mensari bangun sampai subuh terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita, alim saleh begitu terus menghidupkan bahkan dari awal bulan Ramadan terus menghidupkan daripada malam-malam bulan Ramadan sehingga untuk menjaga bahwasanya mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Tapi ingat niki terakhir nggih wah pira jam niki jam siwak 5.3 wasu pai pantesan tiang panggil nggih suwin arak lagu terakhir coba sebab awal puasa tante anu niki sampein lagu mbembe tok tiang pengajian harus tiang sampean sak niki karena penting dan perlu arak 4 golongan dengan sak dek jak mau dek negemes jak mau apa Malik bersepulunggu dek kenjak jak mau napi Malik ania wahane arak 4 dengan 4 golongan niki dek gemes ya tebeng si Allah Subhanahu wa taala napi dek tebeng jak rahmat Allah dek jak tebeng maghfirah Allah dek jak tebeng itkum minan nar pembebasan api neraka dek jak tebeng selaput-laput dek jak tebeng sai 4 dengan sanggup pelungguh dengar tetu bu tinduk oh meleng insyaallah. Yang pertama orang yang tamu bulan puasa masih negelek napi aran tuak bir bintang, topi miring, whisky. Nah, hebat saya mudi niki. Kembali tahu baca doa. Sai dengan tamu bulan puasa ndekna bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap neglek searan minuman keras, tidak akan mendapatkan rahmat Allah di bulan puasa, maghfirah ampunan Allah di bulan puasa, itqu minan nar pembebasan dari api neraka, apalagi jak mau Lailatul Qadar, deng kenjak deng gemes karena tubuhnya dipenuhi dengan najis kecuali bertobat taubatan nasuha betul-betul menghormati bulan Ramadan, taubat kepada Allah, maka Allah akan membimbingnya untuk dekat kepada Allah. Nah niki lagu dengan tadarusan di masjid, dekat masjid nginam. Baitan doang merconon sautan, marmani gitu. Nah ini satu pertama tidak akan mendapatkan. Yang kedua,
orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Arak sandi bersapaan kece dengan tua. Arak atau ndek? Angkat tangan. Tiang beng nah hadiah HP tiang wah tiang beng. Ngaku saya ndek bersapa kece dengan tua. Sila. Saya begetekan kece dengan tua. Karena harta warisan. Sumpah senak dengan tua. Ndek belian kelambi lebaran. Nyelik. Ndek sapaan dengan tuan. Ara apa ndek? Sai. Angkat embi mah yo. Mumpung terakhir niki, angkat tangan. Nah, marak niki dengan sadurhaka lek dengan toa, nek ngak gemes searak mau ampunan Allah lek bulan Ramadan. Dek nyak mau gemes kasih sayang Allah di bulan Ramadan. Jauh disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu karena kurang ajar. Nika gemes bayang searan magfirah. Oleh karena itu sebelum puasa datangi orang tua salam. Antara salah, di mandara salah endah, endang maaf, jatamu bulan puasa, ampuk mau Lailatul Qadar jemaah, endang maaf, niki jak sampai tutup 10 bulan Ramadan, 10 kali bulan Ramadan masih begedekan, la ilaha illallah, niki jak tulen, ndek hanya dengan toa doang, mentoa endah, sak begedekan kaca mentoa. Ndek sapa mentuan. Ndek jak gemes mau endah. Ara atau ndek? Sai. Hah? Hah? Luwe. Angkat tangan. Ndek bani. Ayo mula menu. Teduk-teduk bare hulik nama niki. Endang maaf. Aneh. Kembangku apa ini nah. Endang maaf. Ini si ngedekan mentuaan. Buwe si ngedekan mentuaan. Lagu anak dengan si kapong. Dembeng lepas ke kelem anak dengan. Oh iya endah. Nah, marak niki harus nggih endang maaf searang mentua tendah nggih. Searang mentua apa? Iya wah. Harus sabar. Amun tahan banting jak marak niki ya, besian. Harus sabar. Oleh sebab itu yang mertua juga harus paham. Begedek-gedekan doang, kecemenantu nendah la ilaha illallah. Nah niki nggih. Yang kepira jarin. Yang ketiga, siapa yang tidak mendapatkan maghfirah Allah, rahmat Allah di bulan puasa? Dengan sak patuk silaturahim. Dengan sak ndik besapaan kace tetanggen, ndik besapaan kace kakak, ndik besapaan kace adik, pokok tetangga dan sebagainya. Ya begedek-gedekan doang. Beli tetangga motor, ya gedeknya bang. Luwe. La ilaha illallah. Ali di setiang luwe endah. Pada doang mar niki jak begedek-gedekan. Wah tua begedekan. Arak niki le kampung tiang. Mudahan di tengah lagu le TV lon seboyan tiang jak balik. Jak tayak jak masjid. Sak gedekan niki jadi imam. Wah jak tayak pintu masjid tulak malik ule. Menu lema sak niki sak ule no jadi imam. Giliran ule. Bedait legang, tuan bedait niki besapuk lenggang pada pemudi ule. La ilaha illallah, tulen-tulen ya rampang kong. Wah tua. La ilaha illallah. Nah marak niki dengan sama marak niki dia bersapaan memutuskan silaturahim tidak akan mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa. Saat terakhir ya berpisah kan sak niki.
Di dalam hatinya terus rasa dengki kepada orang. Terus gendek dengan dia mau kita dengan senang. Ini ya gedek. Iya wah, saya no. Ara, angkat tangan. Terakhir yang beng hadiah saya no. Sila. Ara, angkat tangan terakhir niki. Tiang beng hadiah. Saya banding aku. Niki tiang sugulan. Ya luwe isin niki. Niki. Tebel. Lagu isi surat doang. Ara banding aku. Ndek nara. Nara leluah lagu tiang watama. Dompet yang niki burung. Telat. Nah dengan marak niki punya dengki. Iri hati di dalam iri di dalam hati tidak akan mendapatkan yang namanya maghfirah, rahmat Allah, hitkum minan nar, Lailatul Qadar, apalagi jauh dari dirinya orang yang 4 tadi. Oleh karenanya bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah apabila salah kepada orang tuanya, minta maaf, bertobat kepada Allah dan sebagainya. Agar apa? Agar selamat dunia akhirat. Di arak ceriten dengan durhaka dengan tuaknya selamat di dunia. Wah dengan ceriten. Ting gemes gesang dalam surga. Ting gemes ya tambah surga endah. Dalam neraka. Tak popok pandi julu. Terkecak julu. Lekan dunia terkecak, ya? Macam bala yang ditemukan, macam tante coba si Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali setelah dia bertobat kepada Allah akan Allah jaga. Nah, mari niki siap. Ketika bersalah kepada orang tua kita mohon maaf. Siap. Siap, bunin. Ini masih berat, Atin. Siap apa pendek? Harus siap. Hilangkan pokok apa-apa lek hati niki dihilangkan. Nah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemirsa KKI TV yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, mudah-mudahan kumpulnya kita memperingati nuzulul Quran di malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ndik tak mau Lailatul Qadar, mana-mana mau maghfirah Allah Subhanahu Wa Taala, mau searan kasih sayang atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ndak sampai ndik mau walaupun setokek. Harus mau. Oleh sebab itu tingkatkan ibadah kita di malam terakhir karing lagi 2 hari niki, tingkatkan selalu ibadah kita, jaga terus untuk selalu membaca Al-Quran walaupun sudah selesai bulan Ramadan, dan titipkan anak kita untuk selalu belajar mengenal Allah dan mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari tiang, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan dan sebagainya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain kali kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.